up student? How are you today? Insya Allah kalian semua masih dalam keadaan sehat ya. Oke, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran online kita, yaitu tematik 5B. Nah, sebelumnya saat hari Senin lalu kita sudah mempelajari tentang literasi pada katak ya, itu ada di halaman 3. Nah, sekarang kita review sebentar ya, silakan atau buka halaman 4. Oke, dimulai dari apa nama hewan yang dijelaskan dalam teks. Nah, nama hewan yang dijelaskan dalam teks itu adalah hewan katak. Kemudian yang kedua, di mana tempat hidup hewan tersebut? Nah, katak tinggalnya itu di dua tempat, yaitu di darat dan di air, sehingga katak disebut sebagai hewan amfibi. Kemudian lagi yang ketiga, kapan hewan tersebut biasanya muncul? Nah, katak akan muncul ketika pada saat musim hujan. Lanjut lagi, siapa yang menggolongkan hewan tersebut ke dalam kelompok amfibi? Nah, siapa sih yang menggolongkannya? Itu adalah para ilmuwan. Kemudian lagi, bagaimana cara hewan tersebut bernafas? Bagaimana sih Bu cara hewan katak bernafas? Nah, cara hewan katak bernafas itu bisa dengan juga menggunakan lisan ya. Kemudian lagi yang terakhir, mengapa hewan tersebut digolongkan ke dalam hewan amfibi? Nah, kenapa? Ya karena hewan tersebut, si katak tersebut hidupnya di dua tempat, yaitu di darat dan juga di air. Oke, sekali lagi, kalau pada halaman 9 antum sudah mengerjakan mencari fungsinya, berarti antum sudah selesai ya tugasnya di hari Senin. Anda sudah diperiksa, dan bagi yang belum mengumpulkan, ibu masih tunggu ya. Kemudian selanjutnya silakan antum buka lagi, tugasnya itu ada di halaman, oke sebentar, antum buka halaman, oke silakan antum buka halaman 14. Nah, silakan antum literasi terlebih dahulu ya. Untuk literasinya yaitu tanam pohon pada hari proklamasi Indonesia. Silakan antum baca ini. Kemudian setelah itu pada halaman 15 ada macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama itu adalah sebagai makhluk Tuhan. Nah, tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan itu adalah contohnya ketika antum sholat, antum murojaah Al-Quran, kemudian ketika antum berbuat baik pada sesama, kemudian selalu bersyukur, menghargai orang lain. Yang kedua, ada tanggung jawab sebagai anak. Nah, tanggung jawab sebagai anak itu apa sih Bu? Nah, ketika antum di rumah, antum harus berbakti dengan orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika bangun tidur, antum langsung merapikan tempat tidur ataupun yang lainnya ya. Kemudian lagi, tanggung jawab sebagai siswa yaitu memakai seragam, datang tepat waktu, dan jika dalam keadaan online ini antum bisa menggunakan atau dengan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik. Nah, itu bukan dengan antum tidak mengerjakan tugas ya. Jika antum tidak mengerjakan tugas, ya sama saja antum berarti tidak bertanggung jawab sebagai siswa. Oke, selanjutnya ada di halaman 16, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, contohnya itu adalah gotong royong, membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan membuang sampah pada tempatnya. Terus ketika ada tetangga yang butuh bantuan, antum tolong. Selanjutnya yang terakhir, tanggung jawab sebagai warga negara. Kita hidup di negara Indonesia, apa sih tanggung jawab kita? Nah, yaitu dengan mematuhi peraturan yang ada, kemudian mencintai budaya kita gitu. Jangan mencintai budaya lain ya. Seperti antum misalkan lebih seneng Upin Ipin daripada si Unyil. Nah, itu nggak boleh. Harusnya antum tuh lebih mencintai kepunyaan bangsa sendiri, yaitu Unyil daripada si Upin Ipin gitu. Ataupun seperti yang lainnya gitu kan, kartun yang dari luar. Kenapa sih Upin Ipin termasuk yang dari luar? Ya karena bahasanya yang digunakan pun bukan bahasa Indonesia ya kan, tapi menggunakan bahasa si Malaysia atau bahasa si Melayu. Oke, selanjutnya akan Ibu jelaskan lagi di halaman 16, mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi. Nah, untuk kegiatan ekonomi sudah kita bahas sebenarnya sebelumnya pada tahun lalu di kelas 4 ya. Jadi untuk kegiatan ekonomi itu ada yang 3 macam itu, produksi, konsumsi, dan juga distribusi.
Tapi kalau untuk kegiatan ekonomi di sini adalah berkaitan dengan alam, yaitu misalkan dengan pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan. Antum silahkan dibaca ya. Oke. Jika sudah dibaca, silahkan tugasnya antum adalah ada di halaman 21. Untuk tugasnya hari ini itu silakan antum buka halaman 21. Jadi di situ ada 2 kolom, yaitu antum isi nama antum dan juga nama uminya antum. Silakan antum baca berdasarkan udara bersih di desa dan di kota. Nah, antum cari informasi yang diperoleh dari paragraf 1 dan paragraf 2 menurut antum dan juga menurut umi atau abinya antum. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Silahkan mengerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, My Hadijah.